salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Rosyana Rusmin dengan NPM 022723111282. Saya dari kelas 3E Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Bisa dilihat saya sekarang sedang berada di depan salah satu bank syariah yang berada di Kota Ternate. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional yang diberikan oleh Bapak Dr. Sumiko SMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah ekonomi syariah. Topik ini sangat relevan untuk kita pelajari mengingat pentingnya pemahaman tentang kedua sistem ekonomi ini, baik dari segi prinsip, tujuan maupun aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Saya harap melalui materi ini kita dapat lebih memahami bagaimana ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang unik dan berbeda dibandingkan dengan ekonomi konvensional, serta bagaimana penerapannya berdampak pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam, yang sumber hukumnya berasal dari Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama. Sistem ini berorientasi pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Dalam ekonomi syariah, setiap kegiatan ekonomi harus bebas dari unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, maisir atau perjudian, dan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariat. Sementara ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang berkembang berdasarkan teori dan prinsip ekonomi yang modern, yang tidak didasarkan pada aturan agama tertentu. Sistem ini berorientasi pada profit maksimal, efisiensi pasar, dan kepuasan individu. Ekonomi konvensional mencakup berbagai pendekatan seperti kapitalisme, sosialisme, dan campuran yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Selanjutnya, etika dan moral dalam transaksi. Dalam ekonomi syariah mengedepankan transparansi dan kejujuran. Yang kedua, menghindari eksploitasi dan manipulasi. Dan yang ketiga, semua transaksi harus sesuai dengan prinsip halal dan thayyib. Dan dalam ekonomi konvensional, yang pertama, etika bisnis bergantung pada hukum positif dan kebijakan perusahaan. Yang kedua, tidak ada standar universal terkait halal dan haram dalam transaksi. Yang berikut ada instrumen dan praktik ekonomi. Dalam ekonomi syariah, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah, musyarakah, dan akad-akad bank syariah lainnya. Yang kedua, pasar modal syariah. Investasi hanya pada saham atau sukuk yang sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, asuransi syariah. Menggunakan prinsip saling membantu atau ta'awun tanpa unsur riba dan gharar. Dan instrumen dan praktik ekonomi dalam ekonomi konvensional. Yang pertama, bank konvensional. Menggunakan sistem bunga sebagai instrumen utama. Yang kedua, pasar modal. Investasi pada semua jenis saham dan instrumen keuangan. Dan yang ketiga, asuransi konvensional yang berbasis pada premi yang mengandung unsur spekulasi dan keuntungan perusahaan. Yang berikut, pandangan terhadap kekayaan dan kepemilikan. Dalam ekonomi syariah, kekayaan dianggap sebagai titipan Allah yang harus dikelola secara amanah. Zakat, infak, dan sedekah menjadi kewajiban untuk membantu masyarakat kurang mampu. Dan dalam ekonomi konvensional, kekayaan adalah hak individu yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Pajak menjadi alat utama untuk redistribusi pendapatan. Yang berikut, dampak sosial dan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, mengurangi kesenjangan sosial melalui zakat dan distribusi kekayaan yang merata, menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dengan menghindari praktik yang merugikan masyarakat. Sementara dalam ekonomi konvensional, berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial
karena fokus pada profit individu, risiko ekonomi lebih tinggi akibat spekulasi dan ketergantungan pada sistem bunga. Selanjutnya, contoh aplikasi nyata. Dalam ekonomi syariah, terdapat Bank Syariah Mandiri atau BSI yang beroperasi dengan prinsip syariah, menyediakan produk seperti tabungan wadiah dan pembiayaan murabahah. Yang kedua ada pasar modal syariah yang terdapat Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI yang hanya mencakup saham sesuai prinsip syariah. Sementara ekonomi konvensional terdapat bank konvensional seperti Bank BCA dan BRI yang menawarkan kredit berbasis bunga dan pasar modal. Saham dan obligasi konvensional tidak membatasi sektor bisnis tertentu. Selanjutnya, perbedaan konsep riba dan bunga. Dalam ekonomi syariah, melarang segala bentuk riba atau bunga karena dianggap sebagai sumber ketidakadilan dan eksploitasi. Menggunakan sistem profit loss sharing di mana keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sementara dalam ekonomi konvensional, sistem bunga adalah inti dari kegiatan ekonomi, terutama dalam perbankan, mengabaikan aspek moral atau etika terkait bunga selama sesuai dengan hukum yang berlaku. Perbedaan dalam sistem investasi dan keuangan. Dalam hal ini dibagi menjadi beberapa aspek, diantaranya investasi. Dalam ekonomi syariah, investasi hanya pada sektor halal tidak bertentangan dengan syariah. Sementara dalam ekonomi konvensional, investasi pada sektor apapun yang dianggap menguntungkan. Yang kedua, pembagian. Berdasarkan akad dalam ekonomi syariah, pembagian berdasarkan akad bagi hasil atau profit loss sharing. Dalam ekonomi konvensional, pembagian berdasarkan tingkat bunga atau dividen tetap. Dan yang terakhir, pendanaan. Dalam ekonomi syariah, pendanaan mengutamakan dana halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Sementara dalam ekonomi konvensional, pendanaan tidak mempertimbangkan aspek halal atau haramnya. Dalam ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki manfaat dan tantangannya masing-masing. Di antaranya, manfaat ekonomi syariah yaitu memberikan solusi keuangan yang lebih adil dan beretika, meminimalkan ketimpangan sosial dengan distribusi kekayaan melalui zakat dan sedekah. Sementara tantangannya memerlukan literasi masyarakat yang lebih luas tentang prinsip-prinsip syariah dan kurangnya infrastruktur keuangan syariah di beberapa negara. Sementara manfaat ekonomi konvensional lebih fleksibel dalam penerapan di berbagai sektor dan memiliki sistem yang sudah mapan secara global. Dan tantangan ekonomi konvensional berpotensi menciptakan kesenjangan sosial yang tinggi dan rentan terhadap krisis keuangan akibat spekulasi. Dan yang terakhir, perspektif filosofis dan tujuan akhir. Dalam ekonomi syariah, berorientasi pada kemaslahatan umat atau maslahah, di mana aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk keuntungan duniawi, tetapi juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesejahteraan bersama menjadi prioritas utama. Sedangkan dalam ekonomi konvensional berorientasi pada pencapaian efisiensi dan memaksimalisasi keuntungan. Kesejahteraan individu menjadi fokus dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan memberikan efek positif secara menyeluruh. Demikianlah penjelasan mengenai perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Kedua sistem ini memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, sehingga penerapannya bergantung pada nilai dan pandangan masyarakat yang bersangkutan. Ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih etis dan adil sesuai dengan ajaran Islam. Sementara ekonomi konvensional lebih fokus pada efisiensi dan keuntungan. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang lebih baik di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus harapkan
agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta